Sekarang kita lihat ibu-ibu. Ayat 6 dan 7-nya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin gitu ya. Oke. Ihdina dengan huda di situ. Ya, huda berarti nanya itu kami. Tunjuk, beri petunjuklah kami. Ihdina. Sirat, ya, sirat itu jalan. Ada sirat, jalan besar, ada torik, ya kan? Jadi kalau ada nama orang torik, kalau di Makkah itu torik. Nah, itu nantinya jalan gitu ya, torik, ya kan? Mustaqim, istiqomah, koma, mustaqim, lurus, berdiri, tegak, ya kan? Itu yang disebut dengan ya Allah tunjuki kami jalan yang tegak lurus, yang lurus. Ya, lurus tuh tidak belok kiri, tidak belok kanan, itu namanya lurus. Biasanya kalau banyak belok-beloknya ibu-ibu, nah itu lama sampai. Ya kan? Nah, itu makanya capek air itu tiba bu. Ini paluri saja. Iya kan? Ambo calik naik banjir tu, itu karena air mempaluri jalan. Harusnya kan begitu babeloknya kamari. Kini ndak hanya paluri kamari. Ya kan? Nyondo lah kamari. Nah gitu. Nah nyondo kamari. Iya, makanya itu dulu sebenarnya memang jalannya itu, cuman nyereba pindah kemari, jawab gunduan ko untuk bangunan. Kini nyo turi jalan lamuh ko balik ya. Nyo kan pasar jalan di Baturi. Kalau ibadah di situ ya, masuk tunjuki sama bimbing. Dia nanti akan ada huda dalam makna pemberitahuan saja. Kalau sudah kayak kan ada makna ini ya, ibu kok jalan ke Solo, lalu ambo ndak bisa ya gitu, ndak bisa memasuk. Iya, ada dibimbing. Nah itu makanya awak tiap hari itu minta, karena bimbingannya nanti ke jalan ini gitu. Awak minta bukan petunjuk saja kok, minta dibimbing, ditunjukan tu timbal balik bu. Timbal balik tu yang eloknya iko, bukan yang buruknya, gitu. Bukan yang elok saja dia minta, nan buruk pun dia tahu kawak gitu. Itu maksudnya di situ. Okay. Sirat berarti jalan, alladzina ya orang, an'amta itu yang engkau telah beri nikmat. Ya, bukan yang akan diberi nikmat, yang telah. Ya, an'amta. Ya. Alaihim kepada mereka, berarti mereka di sini jamak, banyak orang dulu yang telah diberi nikmat. Ghairi itu bukan. Yang orang minta ikut kuah, bukan yang ikut gitu Bekonya salehnya cik minta apel sekilo tu. Ya kan, tunjukan bu, apel Washington atau apel Malang. Ya dulu Malang kan, apel Malang kan agak kuning. Tunjukan. Nah, agiambo sekilo apel Washington bukan apel Malang, gitu Kondanya masuk mereka kan apel je mah. Ya kan? Nah, ciko jale-jale kok. Tunjukan ya kan, jalan yang lurus itu yaitu jalan yang kau beri nikmat kepada orang-orang sebelum kami dulu, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan yang engkau sesatkan. Itu kita dialogkan dengan Allah dalam solat.
Ya kan? Berapa kali satu hari itu? Kalimat ini itu berapa kali? Itu kalau yang wajib. Iya kan? Nah, kalau sholat wajib 7 balik. Sholat rawatib 2 balik. Sholat duha 8. Pai 2 balik. Sholat tahajud sabale. Sholat tahiyatul masjid 2. Sholat sunat fajar 2. Kalau ibu kerajuan tu baralah petunjuk. Ya kan? Petunjuk. Gitu yang kita minta. Nah, witir tu masuk di kelompok ini tadi. Kelompok sholat tahajud malam kan? 8 tambah 3, makanya jadi sabale. Itu yang kita dialogkan dengan Allah tu. Ya kan? Makanya kadang-kadang aneh juga tu Bu, kalau dia ada solat seperti itu kok masih, ya kan, hilang juga. Bareko 80 ton katanya. Dia cet. Cara membawanya hilang bare 80 ton. Sebanyak itu gitu. Awal. Oh, alamatnya salah ya. Harusnya untuk orang dapat musibah dibawanya ke rumahnya gitu. Bahari itu mah 80 ton itu apa? Ya kan? Nah, ini bentuk pemisahan jalan yang diberi nikmat dengan jalan yang tidak diberi nikmat. Ya kan? Lalu pertanyaannya, apa itu jalan yang diberi nikmat? Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu. Nah, gitu. Yang mana itu jalannya gitu. Boleh kita lihat di sini. Ini jalannya. Jalan yang diberi nikmat tuh. Surat An-Nisa, boleh Ibu lihat di situ. Ya, surat An-Nisa, surat yang keempat. Tafsir ayat dengan ayat, nah, gitu. Penjelasan ayat ini dengan ayat ini. Jadi ulama mengambil siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayatnya di surat An-Nisa 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yutillaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Itu dia. Mirip tak kalimatnya tadi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lalu di sini dikatakan faulaika ma'alladzina an'amallahu. Mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Tadi kita minta siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ya. Siratal ihdinas siratal mustaqim. Kita minta itu, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, siapa itu yang mendapatkan? Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, waman, itu kan karena dia bacanya man, waman, tapi karena disambut oleh ya, wamai, man di situ manusia maksudnya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasul tadi akan bersama. Itu yang ma'a. Ya kan? Makanya kalau ibu-ibu nanti bapak membaca umpamanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, jangan diterjemahkan di balik kesusahan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan, tidak, bersamaan. Nah, bersamaan. Ya, bersamaan kesusahan itu ada kemudahan. Nah, itu kemarin kita bahas tuh. Untuang kecil orang Minang. Baralah kehebatnya musibah, tetap ada untuang. Untuang le rumah saya bima.
Kalau orang lain tu jo keluarga Nabi. Ya kan? Hanya bapak mandenya. Aku cakap orang untung lah bapak mande mah. Hendak jo anak-anak Abi tu mah. Ya nak. Untung je baru ya. Okeylah. Wa may yuti'allaha wa rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat kepada mereka oleh Allah. Siapa ada orangnya? Satu, minan nabiyina. Oh, berarti ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya para nabi. Jadi terjawab. Jadi bukan kita tidak tahu jalan yang lurus tu. Kecil orang-orang kafir itu Pak, itu orang Islam tu sampai kini belum tahu jalan yang lurus. Makanya dia minta tarwi. Nah, suatu saat nanti mereka baru turun Nabi Isa, baru mereka paham. Kita sekarang ini udah beriman mengikut Nabi Isa, gitu. Padahal ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim itu satu, minan nabiyina. Berarti yang kita minta itu jalannya para nabi. Ada dalam Al-Quran jalannya para nabi itu kan. Nabi Adam ada, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai kepada Nabi Muhammad. Berarti kelompok kita nanti yang pertama kelompoknya para nabi. Kira-kira masuk enggak? Lah masuk awak kira-kira? Lah sekelompok awak je nabi Rasul? Ya kan? Yang kedua, wasiddiqin. Kelompoknya orang-orang yang siddiq. Apa kira-kira kok? Orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ya kan? Nah, lah masuk awak kelompok itu. Yang hamba tahu hanya satu orang baru yang diakui siddiqnya, Abu Bakar As-Siddiq. Barik tu mah. Itu baru yang ada yang diakui Abu Bakar As-Siddiq. Kita ini lah ada pengakuan, lah dapat surat pernyataan belum? Iya kan? Kalau wajah insya-Allah kau, wajah-wajah orang jujur sadonya nampak. Ya seorang-orang wajah saya dulu. Mungkin syuhada. Berarti ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, berarti kita mintanya jalan orang-orang yang syahid, yang mereka berjuang untuk agama Allah. Ya kan? Kita ini kadang-kadang ingin syahid tapi mati saya takut. Ya nak? Nah, orang-orang yang mati syahid ini banyak ini. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ya kan? Banyak dulu. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, lalu dia wafat di situ. Ya kan? Walaupun ada hadis yang mengatakan man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Ya kan? Walaupun hadis itu ada yang mengatakan dhaif, tapi berada di jalan Allah, syahid. Kalau dia meninggal, kecelakaan meninggal, syahid. Melahirkan meninggal, syahid. Ditimpa paku meninggal, syahid. Memang ada orang meninggal ditimpa paku? Ya kalau pakunya satu karung, ya kan? Kalau ciek pakunya tidak, tapi kalau sekarung meninggal itu. Orang yang tenggelam, yang kena musibah, syahid. Tapi syahidnya itu syahid dunia. Allah berikan kalau dia keutamaannya seperti orang mati syahid. Tapi itu harus diperteli cik-cik tuh. Pamannya seorang ibu melahirkan anak meninggal syahid, iya kalau dia ikhlas, kalau hamilnya benar. Tapi kalau hamilnya karena perzinaan, jangan sabila syahid. Ya jangan bertobat dulu, ya kan? Nah kalau dia ikhlas, ada kekuatan di situ. Nah dulu namanya sagi hamil kok. Ini kan maksud semakin menyasar semakin barek tuh hamil tuh adu-adu saja gitu. Ya kan? Bedanya kalau syahidnya dalam perperangan,
membela agama Allah dengan syahid ketika berada di kondisi-kondisi tadi itu, namanya syahid dunia. Dia bedanya itu ibu-ibu di penyelenggaraan jenazahnya. Kalau orang tenggelam, orang kena musibah, kecelakaan, dia dapat, kalau dia perjalanannya perjalanan yang baik, maka dia dapat pahala mati syahid. Tapi jenazahnya tetap dimandikan, tetap dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Tapi kalau orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, itu seperti itu aja dibungkus dengan pakaiannya yang ada itu, langsung dikuburkan. Itulah penghormatan untuk mereka. Ya kan? Dan itu menjadi saksi bagi mereka nanti. Itu Allah beri penghargaan kepada mereka bahwa dengan keadaan mereka perang itu. Makanya dulu di perang Badar atau di perang Uhud itu ada 70 orang yang mati syahid dan itu dikebumikan di situ kan, di Uhud. Nah, itu yang 70 syuhada namanya. Kelompok mati syahid. Yang mananya? Yang Palestinanya syahid. Kalau dia angkatan sedang berperang dalam angkatan senjata lalu terbunuh bala tentaranya atau Hamas itu, dia syahid. Yang masyarakatnya yang Islam, ya adalah yang tidak Islam, Bu. Iya kan? Dan mereka ikhlas dengan perjuangan ini, maka dia mati syahid. Tapi tetap diselenggarakan. Nah, gitu, tetap diselenggarakan. Jadi kadang-kadang begini ibu-ibu, kita ini ya dikira, mana tahu, kita tidak tahu rahasianya ya. Mana tahu Allah berkehendak banyaknya orang-orang yang mati syahid kan. Saya pernah diserang tuh ibu-ibu di Aceh. Ada orang Ceko, dari Ceko, dia datang, dia dialog dengan saya di Aceh. Apa katanya waktu itu, pernah saya begini, all the people in Aceh are Muslim. What happened here? Where is your God? When the earthquake and tsunami happen. Kalian ngerti ibu tuh? Enggak deh. Kecil ibu lah mengerti saya tadi itu. Oh, tsunami ya, paham ya. Orang Ceko ini, ya, dia bilang begini. Ini kan di Aceh ini mayoritas Islam. Islam ya. Ini kenapa ini terjadi seperti ini? Di mana Tuhan kalian? Kenapa Tuhan kalian biarkan saja terjadi seperti ini? Iya kan? Dia ingin menghantam sebenarnya, Bu. Sampai kami lah, Tuhan kami lah. Di jagonya kami tidak pernah terjadi seperti itu. Mbak menjawabnya tuh, Bu. Iya kan? Lalu saya jelaskan kepada mereka, dalam agama Islam itu musibah itu bisa 4 kategori saya bilang. 1, ujian, ya kan? Ini tes, ya, mau uji benar nak imannya ini. Yang kedua itu bisa peringatan, ya kan? Sebagai peringatan, bahasa manusia kok seperti kudo bendi lah, ya kan? Nah, kalau mau main seketek ke kanan di lambui di kusie kan, nah, artinya magi tahu jangan ke belakang, jangan ke samping, lurui gitu ya. Nah, dan bisa saja saya bilang ini adalah azab karena perangai manusia, karena dia sedang berbuat maksiat, datang musibah, azab bagi mereka. Dan Allah beri dia kesempatan untuk bertaubat. Kan ada yang seperti itu. Tapi jangan lupa yang keempat saya bilang, ini nikmat. Iya kan? Oke, kita adu data sekarang saya bilang. How many victims of earthquake and tsunami saya bilang. Berapa korban gempa dan tsunami? Ada yang mengatakan lebih 250.000. 250.000 orang. Itu orangnya tuh. Berapa anak-anak yang di bawah umur? Berapa yang di bawah umur saya bilang? Ya kan? Hampir 60.000 orang tuh, mulai dari anak-anak sampai bayi. 60.000 banyaknya. Itu diperkirakan. Nah, tahu enggak saya bilang? 60.000 ini calon masuk surga. Berarti Allah, Tuhan kami itu
memberi kesempatan kepada orang Aceh 60.000 orang gratis masuk surga. Itu untungnya berhadapan di Sholat Sapat tuh, mabuk. Iya kan? Bisa saya jelaskan seperti itu. 60.000. Kira-kira pada waktu itu berapa malaikat rahmat turun? Iya kan? Nah, karena orang kan melihat, wah ini hancur, ini hancur. Ini sebarang itu deh, Bu. Nanti akan lebih hancur daripada itu lah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jangan berpaling pula. Nanti kalau diulun tak, kan? Ah, mereka adalah lahir. Tuhan tu tidak ada, gitu. Ini kan ada tukang gunting tuh, gitu. Bilang sampai gunting-gunting rambut orang, menurut saya Tuhan tu tidak ada. Kalau ada Tuhan tu, kenapa dibiarkan saja orang miskin? Kenapa dibiarkan saja tu musibah terjadi? Gitu. Taman-taman lo yang memikirkan itu dah. Yolah do Tuhan tu. Tu coba keluar, Bu. Tiba ke pintu, nampak dia ada orang gila. Rambutnya gondrong. Nyu masuk ke dalam balik. Menurut saya tukang gunting tu tidak ada, gitu. Kalau ada, masa tidak ada kan? Kalau ada tukang gunting tu bangga kok. Ada rambutnya panjang, gitu. Kecil tukang gunting. You nak datang kamu tu yo. Begitulah. Kenapa masih ada yang miskin? Kenapa ada yang tidak ditolong? Karena dia tidak datang kepada Allah. Kita ini yang datang kepada Allah. Itulah kalimatnya. Ya kan? Masuk kelompok mana ini, ibu-ibu? Masuk kelompok minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada atau wasolihin. Ya kan? Keempat-empat inilah yang disebut wahasuna ulaika rafiqa. Inilah yang terbaik. Jadi kalau begitu, pahamlah ibu-ibu. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti yang kita minta itu minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wasolihin. Berbeda dengan tunjuki aku jalan ke Solo. Kalau ibu minta, Bu, tolong tunjukan Bu jalan ke Solo, itu betul-betul ibu tidak tahu jalan ke Solo. Ya kan? Kalau ini ndak, ihdinas siratal mustaqim, jalannya lah jale, ikut yang kau minta. Awak mintalah kepada Allah.